Dan bagaimana caranya tahu bahwa yang menimpa seseorang iman itu ujian, berupa ujian. Tidak beriman itu apakah sama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya tak? Ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Betul. Apakah engkau mengira ya, manusia itu ya ayutraku meninggalkannya, ditinggalkan ayaqulu dan yento ngomong sapa wong iku mau ya amanna kami iman ya, kita beriman hum la yuftanun ya, dan mereka tidak diuji padahal mereka tidak diuji gitu. Gitu loh, betul-betul diuji gitu. Itu. Surat apa itu? Surat apa tadi? Ya, gitu. Belasan mereka. Jadi semua orang yang beriman itu pasti diuji. Tergantung kadar kekuatannya. Ya. Orang yang kadar kekuatannya itu 200 derajat tidak mungkin diuji 300 derajat. Mabuk. Jadi Allah itu menguji sesuai dengan kadar kekuatannya orang, kemampuannya itu. Ya. Jadi asad dan nasa ya. Asadun nasu ya. Asadun nasi balaan alambiya kema laulia kema lampal. Jadi mondeti beli perajo jin. Ya. Gitu loh. Mengujian tergantung dah macam-macam, ada diuji dengan sakit ya, ada diuji dengan dunia ya, wanita, ada diuji dengan ya wanita Corona ya, ada dengan ujian corona ini. Dunia itu dengan yang kita miliki itu loh hilang dan milik orang gitu loh ya. Yang kita miliki itu yang kita gitu loh, hilang. Ya. Dunia, ya. Saya sudah mengalami itu, ya. Diuji itu ya. Udah sabar, pun tak sabar ki. Ya bunuh diri. Nah, bunuh diri saya tidak sabar itu, ya kan. Gitu loh. Ya. Pun tak sabar, udah sabar. Ajarok. Perkara mengadili tidak sabar. Penting ngalah, yang ngalah sudah ya. Apa-apa itu jangan ngalah gitu di betokaran kan tak sabar namanya gitu loh, gitu loh. Di sabar itu kan banyak innallaha masabirin ya. Allah itu berkata enak ya juga begitu, tapi jangan sampai kita itu diuji dengan kemaksiatan ya. Orang yang soki pas diuji kadang bine. Wah itu bukan ujian itu. Ya, itu ujian dalam hal apa itu? Dalam hal dunia, ya kan? Soki itu ya pas entar kayak begini orang. Ya banyak begitu itu. Akhirnya diadab oleh Allah, dunia tak ada pas. Tak pamitan. Ya. Banyak pak yang ya, itu pak. Bukan ada, banyak diuji dengan ya. Orang punya jabatan itu ya, jadi orang nomor 1 di atas di puncak itu banyak yang sentar itu ya, sentar itu banyak ya, ya sentar itu banyak. Saya udah pernah kesaksian sendiri itu, kesaksian kepada gitu loh. Jadi kesaksian diri kepada orang yang kena ujian puncaknya di pemerintahan kena ujian. Ya.
Ini kesaksiannya orang-orang yang itu, yang terjebak seperti itu. Jadi semoga kita diselamatkan dari ujian seperti itu. Mungkin ujian elang dunia, ya kan? Sakit kene, ya kan? Ya. Mohon sampai ujiannya wala dunia akbaru haminah, ya. Dan jangan sampai jangan jadikan dunia itu sebagai himmah terbesar daripada himmah kita, itu jangan, ya kan? Jadi wala tajal musibatana fi dinina. Nah, itu doa kita harus dibaca, dan jangan jadikan musibah kita dalam hal agama. Nah, itu tadi itu mau sampai kening musibah dalam agama, ya anu binoreng, ya kan, ujian dah Pak, ya pacaran, kabin, gerep, ya kan, ya naudzubillah, ada seperti itu, ya. Abine itu bahkan binoreng, gitu loh, kan ada seperti itu yang makanya kita itu berdoa wala taj'al musibatana fi dinina. Mungkin elang sandal, elang lampi, elang sabai kala oreng, elang bungkoy rampas oreng. Ya kan? Tapi mun sampai entar ka maksiat nang agama itu, agama ditinggal, dilanggar, itu ujian yang paling anu itu, paling parah, naudzubillah, ya kan. Mungkin sabe bungko bedeket pengiran, ya. Mungkin tunya sandal elang yang imam itu nang apa? Bedeket, ya kan. Cocok oreng, ya kan. Ya ingat Pak Maon dengan utang ajem, ya. Beli sekanjaan pada jaga teh bejer. Kene, ya kan. Insya Allah ikan teken pengiran, ya kan. Gitu loh. Tapi mun hal agama, mun musibah agama pun, ya kan, sampai naudzubillah, sampai karena kita jaga agama dunia entar gabin orang ini yang bahaya, Pak. Dan semoga kita diselamatkan dari itu, ya. Amin. Baik yang muda-muda maupun yang sudah yang sudah tua ini. Apa termasuk sholat Jumat diliburkan termasuk kehilangan juga? Ya, berjawaban bagus. Saya itu kehilangan, Pak. Ujian kok. Ya, kehilangan pahala, tapi saya liburkan. Ya. Tapi ya apa wong ada kondisi dan tidak diliburkan, yang kening salah lagi sama polisi. Karena aparat sekarang. Kayak kumpul-kumpul kita sekarang enggak boleh mestinya, ya kan? Menurut edaran Kapolri itu. Tapi katanya fatwanya Kiai Najih Maimun Zubair tadi itu, ini yang lebih nyata. Pengajian Yasin ini lebih nyata maslahatnya, ya kan? Tapi kalau takut kepada yang penyakit corona itu kan belum jelas, ya kan? Siapa tahu kita ini dibagi sehat semua kan? Karena kita ahli Yasin dan istiqomah. Dan kita doa kita Yasinan kita itu bisa menolak corona minimal di Keraksaan. Minimal atau di Kabupaten Bolinggo. Kalau maksimal sampai Indonesia sampai Masuk negara Islam. Ya ujian balik. Jelas ujian nih ke pohon corona. Ya. Ujian agama, ya. Ya, enggak ujian dalam hal penyakit. Mun agama tadi itu ya, di dunia entar kabin orang. Itu ujian agama. Dah, jelas kan? Ya, itu ada yang lain. Di dunia tergenger aja ngok belajar gaul. Ada begitu. Orang kafir Ya. itu perlu diuji juga contoh orang kafir. Mun orang kafir, deki bagi dosa talib. Boleh dia sebah dengan orang Islam kada. Ya kan? Kita ada orang kafir. Jadi banyak, jadi ada di tetangga sampai sekarang itu nyoro dirakan dulu ya, nyoro tanggen. Wah, ntar gini. Sudah tua itu. Dia jaya. Loh sampai itu kita naudzubillah, ya kan. Mungkin ujian kene itu corona kene, ya kan. Corona penyakit ini kesakitan putrana Pak Maon tikal doa kita pada beres. Amin. Ya, dah wallah alam. Ini Kena kafir kan jawab. Jangan apa
orang kafir atau di luar Islam itu juga mendapat ujian gitu ya. Orang kafir di luar agama Islam itu mereka semuanya, semua umat ini akan diuji oleh Allah dan sudah tercantum di dalam Al-Quran. Semuanya itu, baik kafir, baik muslim, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang kafir, ujiannya itu ya dengan keimanannya itu, dia masuk Islam apa enggak. Orang agama Islam sudah tahu agama yang paling benar, sudah ada Rasulullah, ada utusan dari Allah. Seperti kalau zaman sekarang yaitu diutusnya Nabi Muhammad, mereka beriman apa enggak, itu ujiannya mereka. Kalau mereka tidak beriman, ya kholas dah, mereka akan masuk neraka. Tapi kalau mereka beriman, mereka dalam naungan agama Islam. Itu ujiannya mereka tentang keimanan. Terus kalau dalam masalah keduniaan, mereka akan juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia orang kafir itu semakin kaya, semakin jaya, semakin dengan kekayaannya merajalela, artinya bisa di dalam naungannya, di dalam bawahannya, itu bisa membuat dia semakin jauh dari Allah dan semakin menambah siksanya besok di akhirat. Jadi orang kafir kalau diuji dengan kekayaannya itu dia bisa menguasai semua lini. Kalau sepak bola di semua tempat dikuasai seperti Indomaret, Alfamart atau yang sejenisnya, mereka bisa menguasai. Mereka itu akan semakin jauh dari Allah dan bahkan mengakui bahwa agamanya sendiri yang benar. Itu jadi orang kafir itu juga akan diuji seperti itu. Kalau orang kafir diuji dengan kemiskinan, itu sorong sudah di dunia kafir, tidak mau beriman, besok di akhirat masuk neraka. Jadi tergantung orangnya sekarang. Mau apa enggak untuk mendapat hidayah itu tergantung dari orangnya. Kalau dia termasuk orang pilihan, artinya diberi hidayah oleh Allah, maka ia akan masuk Islam dan akan aman dan masuk ke dalam surga. Tapi kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, dengan kekayaannya dia semakin jauh dari Allah untuk mengesahkan Allah, maka siksaannya besok di akhirat semakin besar, semakin berlipat ganda. Itu mungkin Imam jawabannya. Mungkin ada